Halo guys, David di sini dan ini adalah Poco F2 Pro, HP baru dari Xiaomi yang sekarang megang status sebagai HP paling worth it se-Indonesia. Kalau Anda tipe orang yang jadiin chipset atau prosesor sebagai prioritas nomor satu pas milih HP, nggak ada lawan. Soalnya Poco F2 Pro ini dipatok 7 juta aja. Buat varian RAM 6GB dan internal 128GB. Sementara kalau kita nambah sejuta jadi 8 juta, kita bakal dapetin yang RAM-nya 8GB dan internal 256GB. Sebagai perbandingan, sebelum F2 Pro ini masuk, status HP dengan Snapdragon 865 paling murah itu dipegang Xiaomi Mi 10 yang Pro, yang harganya 10 juta, bedanya 3 juta, dan itu jauh, 30% loh. Karena udah pakai chipset yang terbaik, performa dari F2 Pro ini nggak usah ditanya lagi lah ya, udah maksimal banget. Saya yang biasanya pakai settingan smooth extreme buat main PUBG M, kalau lagi ngetes HP lain, kali ini pakainya HDR Extreme, settingan paling tinggi yang bisa kita dapat, dan performanya juga stabil banget. Saya main setengah jam nggak kerasa ada drop di frame rate-nya. Suhu HP-nya juga stabil, anget biasa doang, walaupun saya udah nge-push settingannya ke level maksimal. Teknologi Liquid Cool 2.0 yang dipakai di HP ini memang bukan kaleng-kaleng lah. Pas saya nonton Jerry Rig Everything ngebongkar nih HP, dia juga muji banget sistem vapor chamber yang dipakai di HP ini. The size and location might make this the best implementation of a vapor chamber that we've ever seen. Jadi buat price to performance, Poco F2 Pro nggak usah ditanya lagi. The best. Cerita kayak gini bikin saya jadi ingat sama moyangnya Poco F2 Pro ya. Si Pocophone F1 yang waktu itu juga gila banget value-nya. 4,5 juta dapat Snapdragon 845. Nggak ada HP lain yang bisa nyaingin. Rival paling dekat itu si Zenfone 5, tapi harganya 6-7 juta. Tapi buat Anda yang dulu udah ngikutin cerita manis si Pocophone F1, pasti inget juga sama bagian yang pahit-pahitnya. Kalau mau murah pasti ada kelemahannya lah bos. Waktu itu Pocophone F1 punya desain yang kerasa murah, plastik. Terus dulu juga nggak bisa muter Netflix di resolusi SD. Belum Widefine L1, katanya ada update sih, tapi saya nggak ngikutin lagi. Terus juga dia katanya ada masalah di touchscreen. Kalau di Poco F2 Pro ini ada masalah nggak? 7 juta nggak mungkin sempurna kan? Coba kita lihat dari desainnya dulu, yang waktu itu jadi kelemahan banget. Kalau sekarang, buat saya udah jadi salah satu bagian yang keren, kayak di bagian belakangnya ini. Nggak kelihatan murahan lagi. Buat yang warna ungu ini finishingnya udah matte gitu, kilauannya kalem, dan teksturnya juga enak di tangan. Bentuk kamera di F2 Pro ini juga walaupun nggak bisa dibilang original banget, ini bentuknya mirip kayak Mate 30 Pro atau OnePlus 70, tapi kelihatannya udah lumayan beda lah dibanding HP lain yang bentuk kameranya kotak-kotak. Bodi HP ini juga kerasa solid, udah nggak pakai plastik lagi. Depan belakangnya pakai kaca Gorilla Glass 5, cakep. Frame-nya pun udah pakai bahan aluminium. Xiaomi juga nggak lupa ngasih beberapa fitur, lumayan macam-macam sih fitur di sekitar bodi HP ini. Contoh paling simpelnya tinggal lihat tombol powernya yang dikasih aksen warna merah. Lebih enak dilihat. Di bagian atasnya kita bakal nemuin berbagai fitur kayak headphone jack, IR blaster, mikrofon, dan kamera depan dengan sistem pop-up, naik turun. Nggak cuma itu doang, di tutup kameranya ini juga dikasih satu lingkaran kecil yang bakal nyala kalau HP kita dapat notif baru. Yep, di kamera depannya ini dikasih LED notifikasi, niat banget. Sementara di bagian bawah nih HP ada port USB Type-C, mikrofon, slot dual SIM, dan ada speaker yang sifatnya mono, bukan stereo kayak Mi 10. Di bagian speaker ini sih yang bakal dirasa jadi kelemahan, tapi namanya juga beda harga ya. Wajar, 3 juta loh bedanya. Apalagi speaker yang dipakai di F2 Pro ini tetap bisa hasilin suara yang kenceng. Bassnya juga tetap kerasa, walaupun nggak sehidup si Mi 10 Pro yang stereo itu udah jelas si Mi 10 Pro keren banget. HP ini juga nggak ngedukung wireless charging dan nggak ada sertifikasi tahan air atau debu. Itu wajar juga, karena itu udah masuk ke fitur buat HP-HP mewah. Ingat harga sekali lagi. Yang penting F2 Pro ini udah punya NFC. Kalau nggak punya itu baru gawat. Bagian yang menurut saya bakal jadi kelemahan paling gede dari Poco F2 Pro ini ada di displaynya, yang refresh rate-nya masih 60Hz aja, belum 90Hz, apalagi 120Hz kayak pesaingnya. Walaupun memang nggak sepenting itu sih, tapi bedanya jelas kerasa. Kalau layar yang refresh rate-nya lebih tinggi bakal ngasih efek gerakan yang lebih mulus. Cuma di sini layar Poco F2 Pro agak unik sih, dia ada kelemahan tapi ada keunggulan yang saya agak heran ya.
Kenapa dengan harga 7 juta Xiaomi masih sempet-sempetnya pakai desain layar penuh buat nih HP? Kayak nggak mau pakai desain tompel kamera depan aja gitu, yang jadi jalur lebih mudah dan murah. Ini malah niat. Saya sih nggak protes ya, soalnya ukuran layar 6,67 incinya ini jadi bisa kelihatan lebih maksimal, lebih bersih. Resolusi layarnya sendiri standar Full HD+, panel yang dipakai itu tipenya AMOLED dengan kecerahan maksimal 500 nits dan udah ngedukung HDR10 Plus juga. Dan karena layarnya udah pakai AMOLED, sensor fingerprintnya udah ada di dalam layar. Di saat pesaingnya pakai layar 90Hz tapi tompel, Poco malah ngasih pilihan 60Hz tapi bersih. Bingung juga milihnya. Sama kayak pas mau milih rasa susu UHT dari Cimory juga. Bingung, soalnya pilihannya ada banyak banget, sampai ada 12. Dari yang basic kayak coklat, strawberry, full cream, pisang, itu ada. Terus yang unik-unik kayak rasa kacang mede, almond, hazelnut, blueberry, less sugar, cocoa malt, matcha, sampai rasa garam laut juga ada. Zaman sekarang kreatif-kreatif ya, susu aja ada rasa garam laut. Kayak nggak masuk akal tapi rasanya enak loh. Yang paling saya doyan sih rasa kacang mede ya, atau cashew. Tapi apapun pilihan Anda, ke-12 variannya punya rasa yang creamy semua. Namanya juga kebuat dari susu sapi segar. Pasti creamy. Bisa banget buat ngebantu kita ngelengkapin kebutuhan nutrisi harian. Buat yang pengen nyobain bisa langsung melipir ke Indomaret atau Alfamart terdekat. Atau buat Anda yang mager bisa pesan lewat GrabMart. Variannya lebih lengkap dan lagi ada diskon 40% buat semua varian susu UHT yang 250 ml. Jadi udah rasanya enak, mesennya nggak ribet, pilihan rasa lebih lengkap, harganya juga lebih terjangkau. Nice. Dan ngomong-ngomong soal terjangkau, lanjut bahas Poco F2 Pro. Sekarang bagian baterai yang sanggup buat nemenin kegiatan saya seharian lebih. Belum bisa sampai 2 hari, tapi cuma kalau inget ini flagship, speknya yang ganas, kapasitas 4700 mAh-nya udah oke banget lah, walaupun kalau mau 2 hari mungkin harus 6000 mAh ya. Sebagai gambaran, pas saya main PUBG M di settingan paling tinggi, yang makan baterainya paling kuat juga, setengah jam ngurangnya 8% aja, itu lumayan hemat. Kalau kecepatan ngecasnya juga kenceng, 30 watt, diisi dari 0 ke 100% cuma butuh 70 menit. Oh ya, satu info penting juga, Poco F2 Pro ini pakai MIUI 11 yang basisnya Android 10 ya, tapi dia pakai launcher khusus yang namanya Poco Launcher, mirip kayak yang ada di Pocophone F1. Salah satu fitur yang langsung saya cari itu swipe app drawer 2 kali ke arah kanan buat nyembunyiin aplikasi tertentu, yang ngebukanya harus pakai password, jadi kita bisa nge-lock aplikasi lah. Terus kita juga bisa kelompokin aplikasi berdasarkan warna. Ini lucu sih. Dan salah satu fitur baru di F2 Pro kali ini, di bagian special features, kita bisa ubah warna apa yang bakal glowing kalau kita aktifin kamera depan kita. Terus kita bisa custom suara juga yang dikeluarin kamera depannya. Kalau ini suara robot, ini suara kayak mata gitu, pintu, magic. Ya, main lah ada fitur-fitur unik kayak gini biar bisa dibilang ada bedanya dikit sama MIUI. Soalnya kalau kita ngomongin keberadaan iklan di Poco ini juga sama aja kayak MIUI, tetap ada. Ya, oke lah kalau kita ingat harganya. Buat kualitas kamera dari F2 Pro juga ya oke lah kalau ingat sama harganya, walaupun dari angka kayaknya lumayan keren ya. Resolusinya 64 megapiksel buat kamera utama, terus 13 megapiksel buat ultrawide, 5 megapiksel buat makro, dan 2 megapiksel buat depth sensor. Tapi hasil foto yang ditangkap kurang seheboh angkanya sih, kurang hidup warnanya. Ini memang khas Xiaomi banget, kalau mau lebih menarik kita harus edit lagi. Buat ketajaman warnanya nggak masalah, udah bagus. Kalau buat low light, kita harus hidupin night mode, harus banget. Kalau nggak, nanti detail fotonya bubar semua.
Saya juga nggak demen sih hasil foto selfie yang ditangkap kamera 20 megapikselnya. Nope, saya nggak bakal rekomenin Anda beli HP ini kalau pengen cari kamera bagus dari sebuah HP. Sedikit info yang mungkin Anda nggak ketebak soal kamera belakang Poco F2 Pro ini, dia nggak punya OIS. Jadi semua sistem stabilisasi yang dari tadi Anda lihat yang 4K bisa stabil, dia tuh pakainya kombinasi antara gyro sama EIS. Jadi kalau secara optikal dia nggak punya, tapi dia bisa ngestabilin secara elektronik, dan itu lumayan bagus sih, walaupun kalau ada yang OIS-nya bakal lebih bagus lagi. Kalau kamera depannya ini saya rekam di Full HD, nggak ada 4K soalnya. Kesimpulannya, Poco F2 Pro ini memang jelas punya kelemahan ya, tapi kalau kita ingat sama apa yang dia kasih dan apa yang dia minta, rasanya jadi masuk akal banget. Dia udah ngasih kita price to performance yang terbaik. Udah dia ngebut pakai Snapdragon 865, adem pakai liquid cool, baterai 4700 mAh-nya juga awet. Dia juga ngasih kita desain yang solid, layar tanpa kortingan tompel, terus headphone jack, slot dual SIM, AR blaster, dan tentu aja NFC. Dan apa yang nih HP minta buat itu semua? Sesajen fulus 7 juta. Tentu bakal lebih bagus kalau nih HP punya stereo speaker, terus layar yang lebih kenceng juga, bisa wireless charging, kameranya level dewa, rating IP68. Cuma ya kalau kita masih debatin itu, saya no comment sih. Udah agak halu soalnya kalau saya minta lebih banyak lagi tapi nggak berani bayar lebih. Intinya Poco F2 Pro ini recommended. Demikian review gadget ini buat Poco F2 Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, apakah ini Mi 10 Pro killer? Enggak. Yang tadi saya bilang nambah-nambah itu kalau misalnya Anda berani bayar, ya Mi 10 Pro jawabannya. Ini buat versi yang lebih nggak mewahnya.